Salsabila Lutfi dengan NIM 18042106 jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan dan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Aktor-aktor Kebijakan Publik. Materi pertama yaitu pelaku atau aktor kebijakan. Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Menurut James Anderson, aktor kebijakan dibagi dalam dua peran, yaitu pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Yang pertama saya akan membahas tentang pelaku resmi. Pelaku resmi adalah pemerintah yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas merumuskan dan membentuk kebijakan berupa undang-undang dan menjadikan sebuah kebijakan. Setelah kebijakan dibuat oleh lembaga legislatif, fungsi eksekutif adalah melaksanakan kebijakan publik tersebut dan mengimplementasikannya kepada publik. Tentang isi dari sebuah kebijakan yang telah lahir, lembaga pemerintah yudikatif bertugas untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan sanksi apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Selanjutnya itu pelaku tidak resmi. Pelaku tidak resmi berasal dari luar lembaga pemerintah seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara, dan individu. Pelaku ini tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan kebijakan, tetapi berperan dalam memberikan saran, usul, masukan, bahkan intervensi kepada pelaku resmi pembuatan kebijakan agar dapat meloloskan dan menggunakan untuk kebijakan yang mereka inginkan. Materi selanjutnya yaitu aktor kebijakan dan hubungan antar aktor. Hubungan antar aktor dapat bersifat horizontal, vertikal, ataupun antar lembaga. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan, akan semakin sulit kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan. Semakin banyak pula kepentingan bersaing untuk didahulukan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang harus diperjelas terlebih dahulu. Secara umum, aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik dibagi dalam dua kategori besar, yaitu aktor inside government dan aktor inside government. Yang pertama yaitu aktor inside government. Aktor inside government pertama eksekutif, terdiri dari presiden, staf penasihat presiden, para menteri, para kepala daerah yang umumnya merupakan jabatan politisi. Yang kedua terdiri dari anggota-anggota badan dan orang-orang yudikatif secara parsial, dan yang terakhir terdiri dari birokrasi dan sekwilda, kepala kanwil hingga level terbawah. Yang kedua yaitu aktor outside government, terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan yang bisa mewujudkan lembaga swadaya masyarakat, yaitu kelompok atau ikatan profesional, kelompok konsultan, pihak swasta. Selanjutnya terdiri dari politisi dan media massa, kemudian ada juga opini publik, kelompok sasaran kebijakan, dan juga lembaga-lembaga donor, diantaranya Bank Dunia, IMF yang menentukan kebijakan dan implementasinya. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu hubungan horizontal vertikal antar lembaga dalam proses kebijakan. Dalam konteks implementasi, memberikan perhatian yang cukup besar pada pola hubungan secara organisasi dimaknai sebagai hubungan kerja yang memiliki status kewenangan sederajat. Hubungan ini dapat menjadikan masalah program. Hubungan horizontal membutuhkan koordinasi yang kuat serta komunikasi yang jelas dan lancar. Hubungan vertikal secara organisasional dimaknai sebagai hubungan kewenangan dan tanggung jawab antara aktor yang berbeda tingkatannya. Semakin jauh jelas komunikasi dan penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai tersebut. Hubungan antar lembaga atau instansi secara organisasional dimaknai sebagai hubungan kerjasama yang sederajat, yaitu masing-masing memiliki tugas dan kewenangan berbeda atas penyelesaian suatu program. Hubungan aktor antar lembaga sering terdapat pada kebijakan yang besar dan luas secukupnya, kebijakan pengentasan kemiskinan, kebijakan peningkatan ekonomi, dan kebijakan sejenis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada materi aktor-aktor kebijakan publik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.